Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jemaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita. Berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik ia nikmat materi yang senantiasa Allah cukupkan, bahkan sekian banyak ya dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan materi melebihi dari kebutuhannya, dan ini yang kebanyakan ketimbang dengan yang kurang dari kebutuhannya. Kebanyakannya dari sisi materi saja nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat melimpah yang Allah berikan pada kita. Terlebih lagi nikmat yang lainnya yang tidak bisa dinilai dengan materi. Ada nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat yang merupakan nikmat yang bernilai kebahagiaan akhirat yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nilainya nanti di akhirat. Di dunia mungkin tidak terlihat nilainya. Kita duduk di majelis di masjid ini, mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, belum terlihat apa nilainya. Belum kita lihat seperti apa nilainya. Nanti di akhirat ini nikmat akhirat yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Kita sholat, kita belum lihat apa nilainya. Seperti apa nanti kita dapatkan. Belum kita rasakan. Apakah diganjar dalam bentuk apa Allah memberikan balasan pada kita dari sholat yang kita kerjakan nanti di akhirat. Itu namanya nikmat akhirat. Ketika kita bisa sholat secara berjamaah di masjid, kita bisa duduk di majelis mendengarkan ceramah, kita bisa membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita ketahui ada nilainya, tapi belum kita lihat, belum kita rasakan sepenuhnya. Ada manfaatnya, ada kenikmatan yang kita dapatkan dan sebagainya, tetapi belum balasannya itu. Itu belum balasan yang sesungguhnya. Semuanya nanti di akhirat baru kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sesungguhnya. Balasan yang setimpal, yang sesuai dengan nilai yang sesungguhnya dari semua nikmat-nikmat ibadah, nikmat yang kita kerjakan dari amal-amal soleh di kehidupan dunia ini. Maka sungguh sangat banyak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita, patut untuk senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salawat dan salam senantiasa kita saling mengingatkan untuk memperbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu di antara bukti kecintaan kita kepada beliau. Bukti terima kasih dan rasa syukur kita atas perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga hidayah, sehingga Islam, sehingga iman bisa sampai ke relung hati kita masing-masing.
Ikhwani fiddin, jamaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita pada kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib lil Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Satu buku yang sangat penting untuk dibaca, dikaji oleh kaum muslimin untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam mengerjakan amalan-amalan soleh dengan hadis-hadis yang berisi tentang targhib, motivasi, dan sekaligus sebagai peringatan-peringatan dari Nabi SAW untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih di bab at-tarhib min adami itmamir ruku'i was sujud. Nah, masih seputar salat. Dalam hal ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu perkara yang mestinya dihindari atau perkara yang keliru, yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kita dalam perkara salat, yaitu tidak menyempurnakan ruku' dan sujud ketika melaksanakan salat. Wa iqamatis sulbi bainahuma, dan tidak meluruskan punggung ketika mengerjakan atau bangkit dari ruku' sebelum sujud. Wa ma jaa fil khusyu', dan hadis-hadis seputar perkara khusyuk di dalam salat. Beberapa hadis sudah kita sebutkan yang menunjukkan bahwasanya Nabi memperingati orang-orang yang salat dengan salat yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya, dan secara umum gerakannya tidak benar. Dan yang banyak disinggung oleh hadis-hadis Nabi SAW adalah kesalahan dalam ruku' dan sujud, dan begitupun i'tidal atau bangkit di antara dua sujud yang tidak sempurna, yang secara umum adalah salat yang gerakannya terlalu cepat atau gerakan yang tidak tumaknina di dalam salat. Beberapa hadis yang kita sudah baca. Yang pertama, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqimu dhahrahu. Salatnya tidak mencukupinya. Sebagian ulama kita mengatakan salatnya tidak sah, dan itu didukung oleh hadis-hadis yang lain. Kemudian dia termasuk larangan Nabi SAW menyerupai burung gagak yang mematuk ketika makan biji-bijian atau makan makanannya. Itu termasuk digambarkan oleh Nabi SAW seperti itu, menunjukkan sesuatu yang dilarang. Kemudian dia digolongkan oleh Nabi SAW aswa'un nasi sariqah, termasuk pencuri yang paling buruk. Nah, ini digambarkan sebagai oleh Nabi SAW, dibahasakan sebagai pencuri atau seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri di dalam salatnya, yaitu orang yang tidak sempurna gerakan salatnya atau terlalu cepat. Nah, belum selesai satu gerakan sempurna rukuknya, kemudian bangkit lagi, belum lurus, kemudian sujud lagi, belum sempat membaca apa-apa di sujudnya, bangkit lagi, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Ini termasuk kata Nabi SAW pencuri yang paling buruk. Nah, kata Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya kita lanjutkan. An Talqin ibn Ali Al-Hanafi, dari sahabat yang mulia Talq ibn Ali Al-Hanafi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila salati abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada salat seorang hamba. Artinya salatnya tidak dinilai. Allah tidak menilai salat seorang hamba yang la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha, yang tidak meluruskan punggungnya
di antara di antara ruku' dan sujudnya. Nah, ketika dia ruku' dia tidak sempurna. Nah, dan begitupun ketika dia sujud dia tidak sempurna dengan posisi sujud yang sempurna kemudian bangkit lagi. Artinya gerakannya cepat. Dan sudah kita stressing pertemuan yang lalu bahwasanya gerakan ketika dia lambat tetapi tidak sempurna gerakannya, tidak tepat posisi gerakannya, maka dia tidak sempurna dalam artian berkurang dari sisi kesempurnaan pahala. Tetapi ketika tidak sempurna dikarenakan karena cepatnya belum sampai kemudian dia bangkit lagi, belum sempurna duduknya di antara dua sujud kemudian kembali lagi sujud, maka ini bisa berpengaruh pada kesahihan dan sahnya salatnya. Dan ini yang disinggung dalam banyak hadis-hadis tentang orang yang tidak tumaknina di dalam salatnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang derajatnya hasan. An Abi Abdullah an Ubay an Abi Abdullah Al-Asy'ari, dari Abu Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang la yutimmu ruku'ahu, dia tidak menyempurnakan ruku'nya, wa yanquru fi sujudihi, dan dia mematuk ketika dia sujud. Nah, mematuk terlalu cepat. Nah, mematuk itu apalagi kalau ayam atau burung yang sedang kelaparan mendapatkan makanannya, maka dia akan mematuk dengan begitu kencangnya. Nabi melihat seorang yang salat begitu cepat. Ketika dia ruku, begitupun sujud. Wa huwa yusalli, ketika dia salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tambahan lagi. Ancaman peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi tambahan yang baru adalah bahwasanya Allah tidak menilai. Allah tidak menilai, tidak melihat, tidak menilai salat orang yang terlalu cepat. Tidak melihat dalam bahasanya bukan berarti Allah tidak melihatnya, Allah Maha melihat, tetapi maksudnya tidak menilai. Tidak dianggap, tidak diberikan nilai dari salat yang dia kerjakan. Itu hadis yang baru kita sebutkan. Hadis yang kedua, terhibnya, peringatannya, ancamannya adalah lau mata hadza. Nabi SAW ketika melihat seseorang yang rukuknya tidak sempurna karena begitu cepat, kemudian sujud dengan mematuk juga terlalu cepat, maka Rasulullah SAW bersabda, lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin. Ini lebih keras lagi. Derajat hadisnya hasan. Kata Nabi SAW, lau mata hadza ala halihi hadhihi, sekiranya orang ini meninggal dalam keadaan seperti ini kondisi salatnya, mata ala ghairi millati Muhammadin, maka dia mati bukan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita wallahu taala alam, tentu minimal dua maksud dari hadis ini. Maksud yang ringan, lebih ringan adalah ala ghairi millah Muhammad, bahwasanya tidak di atas sunnah Nabi, artinya tidak sesuai dengan tuntunan salatnya. Pendapat ulama kita yang lebih keras, dan ini lebih kuat kepada dalil-dalil yang ada, ala ghairi millati Muhammad, atau banyak didukung oleh hadis-hadis juga. Ala ghairi millah, millah biasanya lebih banyak diartikan agama. Ala ghairi millah, maka ulama kita memberikan penjelasan kenapa bisa sampai orang yang salat seperti ini sampai diancam dengan ala ghairi mil, mata ala ghairi millati Muhammad. Kata para ulama kita menghubungkan dengan hadis-hadis yang lainnya, karena salat orang yang seperti ini tidak sah, sehingga ketika dia salat dengan kondisi tidak sah, sama saja dengan orang yang tidak salat. Sama dengan orang yang belum salat. Sedangkan sebagian ulama kita memandang meninggalkan salat, tidak mengerjakan salat di antara hal-hal yang bisa menggugurkan keislaman. Itu penghubungnya. Ketika kita mengambil pendapat yang lebih tegas, atau
sisi makna dari hadis ini yang lebih keras ancamannya ketika diancam mata ala ghairi millati Muhammad, dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya. Ini perkara yang kadang kita dianggap oleh sebagian kaum muslimin sangat remeh. Nah, perkara salat, dia salat tetapi masih bisa terancam. Nah, masih bisa berpeluang untuk mendapatkan ancaman keras ketika salat tidak diperhatikan dengan baik. Makanya tidak hanya termasuk dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, masih banyak orang-orang yang salat tetapi masih lalai. Nah, lalai di dalam salatnya. Lalai termasuk di antara bentuk kelalaian adalah lalai dalam bentuk kaifiatnya, lalai dalam bentuk pelaksanaannya, mengerjakan tidak sesuai dengan tuntunan yang benar. Makanya jangan kita katakan bahwasanya kita sudah salat mulai dari belum masuk TK. Nah, atau baru TK sudah mulai salat. Tidak usah diajar bagaimana cara salat. Nah, padahal mungkin ada kesalahan kita dari kecil karena tidak pernah kita mengikuti kajian, tidak pernah kita belajar, tidak pernah kita bertanya. Akhirnya kaifiat dan tata cara salat kita itu yang kita bawa dari kecil sudah puluhan tahun masih seperti itu tata cara kita, padahal ada yang pelanggaran besar atau ada kesalahan fatal di dalamnya, sedangkan kita tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mempertanyakan tentang hal tersebut. Begitu banyak orang-orang yang kita saksikan sudah berumur dengan salatnya, terutama salat sunnahnya, namun mereka mengerjakan salat dengan begitu cepat, tidak ada tumanina di dalam salatnya. Ketika dia kerjakan itu mulai dari mungkin masih kanak-kanak, dia sudah salat sunnah sudah berapa ribu atau bahkan juta rakaat yang dia dikerjakan tanpa tumanina. Bagaimana ruginya itu? Nah, itu perlunya satu ilmu saja sangat besar nilainya. Ilmu tentang kaifiat ruku saja, ruku yang benar, sujud yang benar, itu kita amalkan luar biasa nilainya. Dan juga ketika dia salah, luar biasa kerugiannya. Apalagi begitu banyak ilmu-ilmu yang lain yang mungkin begitu banyak yang kita terlewat saja, atau pelanggaran kita yang berulang-berulang dikarenakan karena tidak pernah kita menghadiri kajian, tidak pernah kita bersemangat untuk menuntut ilmu, tidak pernah kita pertanyakan, sehingga tetap kesalahan itu terulang dalam umur kita, atau bahkan sudah puluhan tahun kita kerjakan hal tersebut, ternyata dia adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Inilah nilai ilmu. Pentingnya untuk kita terus belajar, terus mengulang, senantiasa merasa tawadu untuk hadir di majelis ilmu, karena boleh jadi ada hal-hal yang kemudian baru kita dengarkan, atau adalah hal yang kemudian selama ini kita sangka sebagai sesuatu yang baik, ternyata tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memberikan terhib, peringatan, lau mata hadza, sekiranya seseorang ini, beliau melihat ada orang yang salat dengan begitu cepat, dia mengatakan sekiranya orang seperti ini meninggal dalam kondisi salatnya seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia meninggal tidak di atas millah. Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi, minimal dua maksudnya. Millah dalam artian tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW, dan ini lebih ringan tetapi lebih tegas lagi ketika maksudnya adalah dia meninggal tidak di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubillahi min dzalik. Tsumma qala Rasulullah sallam, kemudian Nabi SAW bersabda, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu, perumpamaan orang yang tidak sempurna ruku'nya, wa yanquru fi sujudihi, mathalul ja'i, perumpamaan orang yang salat tidak sempurna ruku'nya, kemudian mematuk ketika dia sujud, bahasa terlalu cepat ketika dia sujud. Mathalul ja'i, dia diumpamakan oleh Nabi SAW seperti seorang yang lapar, seorang yang sedang dalam kondisi lapar. Ya'kulut tamrata
tamrataini, dia memakan, dia kelaparan tetapi dia cuma makan 1 biji kurma atau 2 biji kurma. La yuqniyani anhu syai'a, hal tersebut tidak memberikan manfaat kepadanya. Artinya ada namun pengaruhnya sangat sedikit manfaatnya. Ini bisa menguatkan pendapat tadi yang lebih ringan, pendapat yang lebih ringan dari makna lau mata ala ghairi millati Muhammad, dia meninggal di atas bukan millah Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dikuatkan dengan kelanjutan hadis bahwasanya maksudnya adalah tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi, tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi SAW, tidak sampai pada makna meninggal di atas, tidak berada di atas agama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena perumpamaan yang diberikan Nabi masih ada sedikit manfaatnya, namun sangat sedikit. Masih ada manfaat yang dia rasakan. Makan 1 biji kurma atau 2 biji kurma ada pengaruhnya, tetapi sangat sedikit. Sangat sedikit nilainya. Sangat sedikit nilainya, atau bisa diumpamakan sama sekali tidak ada manfaatnya. Qala Abu Salih, Abu Salih berkata, qultu li Abi Abdillah, saya bertanya, Abu Salih seorang tabi'in bertanya kepada Abu Abdillah, seorang sahabat, man haddatsaka bihadza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia mempertanyakan. Ini menunjukkan bahwasanya para tabi'in di zamannya mereka sudah bertanya tentang rawi hadis. Di zaman sahabat mereka belum mempertanyakan siapa yang meriwayatkan. Ini sahabat sudah bertanya tentang dari mana engkau dengarkan hadis ini. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memperhatikan keautentikan ilmu itu, apalagi ketika berbicara tentang perkara yang tidak bisa diucapkan kecuali dengan dalil. Seperti tadi, ucapan siapa yang meninggal dengan kondisi salat seperti ini, maka dia meninggal tidak di atas millah Nabi Muhammad SAW, itu hanya bisa diucapkan dengan dalil. Maka diperjelas dalil tersebut, dari mana atau siapa yang menyampaikan kepadamu. Atau Abu Abdillah seorang tabi'in. Maka seorang tabi'in juga berkata kepadanya, Abu Saleh, siapa yang mengabarkan tentang itu? Siapa yang, dari mana engkau dengarkan hadis ini? Siapa yang meriwayatkan dari sahabat Nabi SAW? Qal, maka Abi Abdillah, Abu Abdillah kemudian mengatakan, Umara'ul Ajnad, saya mendengarkan hadis ini dari para panglima prajurit, para pemimpin prajurit, dari 3 panglima Nabi yang luar biasa. Amr bin al-As yang pertama, Amr bin al-As, kemudian Khalid bin al-Walid, saya mendengarkan dari Khalid bin al-Walid, wa Syurahbil ibn Hasanah. Ini 3 sahabat Nabi SAW yang semuanya adalah para ahli dalam strategi perang, dan ditugaskan terkadang oleh Nabi SAW, atau sering ditugaskan oleh Nabi SAW, terlebih lagi Khalid bin al-Walid sebagai panglima perang. Beliau Abi Abdillah mendengarkan hadis ini dari 3 sahabat mulia tersebut. Ini namanya ilmiah, dari ilmunya memiliki landasan, tidak sekedar basa-basi, tidak sekedar retorika, tetapi ilmu yang disampaikan betul-betul bersumber dari Nabi SAW dan dari sahabat yang semuanya adalah orang-orang terpercaya. Jadi ini yang kedua, yang pada pertemuan kali ini tentang tarhibnya, peringatan Nabi SAW bahwasanya dia diancam meninggal orang-orang yang dalam kondisi seperti ini salatnya ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan 2 makna yang telah kita sebutkan. Kemudian hadis berikutnya, hadis hasan juga derajatnya. Hadis hasan
hadis yang boleh dijadikan sebagai pegangan. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la yusalli 60 sanah ma tuqbalu lahu salatun. Ini yang sudah kita sebutkan tadi, sangat merugi, sangat kasihan. Dan Nabi sudah peringatkan, dan Nabi sebutkan itu menunjukkan akan ada yang terjadi, atau mungkin banyak yang akan seperti itu dari kalangan umatnya. Innar rajula, sesungguhnya ada seseorang, ini menunjukkan Nabi sudah menerkah dan mengetahui akan banyak yang seperti ini, dan sudah menyaksikan di zaman Nabi masih hidup sudah ada terjadi pelanggaran seperti itu. Nah, dan untungnya orang yang melakukan itu ketika Nabi menegurnya atau mendengarkan ilmunya, sehingga tidak lagi mengulangi kesalahan dalam ruku' dan sujud. Nah, ketika sholat, kata Nabi SAW, innar rajula, sesungguhnya ada orang, la yusalli 60 sana, ada yang sholatnya dia telah sholat 60 sana, 60 tahun. 60 tahun sholat. Umur kita kadang 60 sampai 70 tahun. Artinya dari kecil sudah sholat. La tuqbalu lahu salatun, tidak ada satupun sholatnya diterima. Nah, wa na'udzubillahi min dzalik. Apa penyebabnya, kata Nabi SAW? La'allahu yutimmu ar-ruku' wa la yutimmu as-sujud. Boleh jadi dia salat sempurna rukuknya, bagus sujudnya, bagus rukuknya, wa la yutimmu as-sujud, tetapi sujudnya tidak bagus. Nah, wa yutimmu as-sujud wa la yutimmu ar-ruku'. Ada juga yang bagus sujudnya tapi rukuknya tidak bagus. Artinya satu saja di antara rukun-rukun salat, gerakan-gerakan itu yang tidak sempurna bisa membatalkan salat seseorang. Dan disitulah nilai ilmu. Satu ilmu yang kita ketahui bisa bernilai puluhan tahun ketika kita beramal di atas ilmu. Dan satu amalan yang kita bangun tanpa ada ilmu bisa berulang-berulang kita kerjakan dan nol nilainya. Sesuatu yang ada saja tuntunannya dengan jelas, ketika kita salah dalam mengerjakannya bisa nol nilainya. Apalagi ibadah-ibadah yang dibuat-buat kemudian memang tidak ada tuntunannya, maka tentu ia lebih tidak bernilai lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, hadis bahwasanya bisa mendatangkan kerugian yang luar biasa. Kita telah menguras tenaga, durasi waktu yang kita habiskan 60 tahun seseorang salat. Kalau salat berjamaah mungkin jarang, mungkin ada, namun itu ketika disebabkan oleh imamnya mungkin, atau dia sendiri yang meskipun salat berjamaah terkadang masih begitu, bergerak lebih duluan, sebagaimana dalam bab sebelumnya yang sudah diancam. Ketika berjamaah pun dia masih bergerak lebih cepat mendahului imam, sehingga sudah pelanggaran double. Sudah mendahului imam, gerakannya juga tidak sesuai. Rukuknya dan sujudnya terlalu cepat, yang bisa menyebabkan salatnya tidak diterima. Dan yang banyak terjadi, lebih banyak lagi adalah ketika salat-salat sunnah, salat-salat yang dikerjakan sendiri, terkadang seseorang tidak lagi memperhatikan gerakannya dengan baik. Bergerak dengan cepat, secepat mungkin bisa selesai salatnya, wa na'udzubillahi min dzalik, maka dia akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Ini terhib yang baru. Dan ini hadis ini menunjukkan bahkan tidak sah salatnya. Atau la tuqbal lahu salatun, tidak sah. Ini menunjukkan tumanina itu rukun. Rukun di antara rukun-rukun salat yang menyebabkan salat tidak sah ketika kita tidak tumanina di dalamnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang sahih li ghairihi, derajatnya sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yanzurullahu ila 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seorang hamba yang tidak sempurna, tidak lurus punggungnya, tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Kalau tadi la yanzuru ila salatin, ada bedanya sedikit. Tadi Allah tidak melihat, tidak menilai salatnya. Kalau hadis ini kepada orangnya. Allah tidak, la yanzuru ila abdin, tidak melihat kepada seorang hamba. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang diberikan ancaman oleh Nabi SAW, la yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat kepadanya. Di antaranya tentang berpakaian, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, Allah tidak melihat pada orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki karena kesombongan. Banyak amalan-amalan yang Nabi berikan ancaman, dengan ancaman Allah tidak melihat kepada seorang hamba. Jadi tidak melihat, bukan berarti tidak melihatnya, Allah tidak melihat dia. Namun kata para ulama kita, la yanzurullahu ilaihi nadratar rahmah, Allah tidak melihat kepadanya dengan pandangan kasih sayang. Artinya tidak disayangi oleh Allah, artinya dimurkai. Allah murka kepadanya, Allah memandangnya dengan pandangan murka kepadanya. Itu maksud la yanzurullahu ila abdin. Termasuk dalam seputar salat ini. Orang yang tidak sempurna salatnya, Allah murka kepadanya, Allah tidak melihatnya dengan pandangan rahmatnya. Ditambah dengan hadis tadi yang sebelumnya, salatnya tidak dinilai. Hadis yang sebelumnya, la yanzurullahu ila salati abdin. Hadis sebelumnya tadi, Allah tidak melihat kepada salatnya. Jadi salatnya tidak diterima, orangnya tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan murka kepadanya. Ini tambahan makna dari hadis sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya, sahih ghairihi, ini secara singkat saja meskipun tidak berkaitan dengan judul bab secara langsung, tapi kaitannya dengan ruku dan sujud. Ruwiya an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau meriwayatkan, nahani Rasulullah SAW an aqra wa ana raqi'. Rasulullah SAW melarang saya untuk saya membaca, membaca dalam artian membaca Al-Quran. Wa ana raqi'an, dan saya sedang ruku'. Begitupun sujud. Ini diantara tempat yang dilarang untuk mengaji. Jangan membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Itu diantara waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Termasuk hal-hal yang pelanggaran atau dilarang ketika ruku' dan sujud adalah membaca Al-Quran. Kecuali ketika berdoa dengan doa yang redaksinya, teksnya ada dalam Al-Quran, maka boleh. Tetapi bukan niatnya membaca Al-Quran, tetapi niatnya adalah doa. Ketika kita ruku' dianjurkan untuk banyak berdoa. Karena dia adalah waktu yang aqrabu ma yakunu 'abdu ila rabbih, waktu yang paling dekat posisinya seorang hamba kepada Rabbnya. Fa'aksiru minad du'a, atau kama qala sallallahu, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Termasuk doa yang banyak adalah doa-doa terbaik adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka itu boleh, dikecualikan dari larangan Nabi SAW untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Ini tidak boleh. Kemudian hadis berikutnya, ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Aswa'un nasi sariqah la alladhi yasriku salatahu. Ini sudah kita sebutkan tentang sabda Nabi SAW, diulangi lagi. Pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri dalam salatnya. Kemudian kurang lebih sama juga.
Kita pindah ke hadis yang berikutnya, sahih. Hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hadis yang paling masyhur seputar perkara ini. Tidak apa kita bacakan redaksinya, meskipun sudah sering mungkin kita dengarkan sebagai peringatan tentang tuma'ninah di dalam salat. Nabi SAW bersabda dari sahabat yang dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkan anna rajulan dakhala al-masjid, bahwasanya seseorang dari kalangan sahabat tentunya, dakhala al-masjid, dia masuk masjid, wa Rasulullah SAW jalisun fi nahiyatil masjid, dan Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di sisi atau di sudut, di satu sudut masjid, di sisi atau di pinggir atau di sisi masjid. Fasalla. Maka lelaki tersebut ketika dia masuk masjid, dia langsung salat 2 rakaat. Boleh jadi ini adalah salat tahiyatul masjid yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk, hatta yarka' rak'ataini, sampai dia salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Kecuali kalau sudah waktu, sudah azan, sudah waktunya salat qabliyah, maka biar tidak tinggal kita niatkan saja, tidak usah kita salat terpisah lagi tahiyatul masjid. Cukup dengan menggabungkan niat tahiyatul masjid dan qabliyah 2 rakaat sudah terpenuhi perintah tersebut. Atau masuk ke dalam masjid di waktu pagi, waktu duha, kita mau salat duha, tidak perlu dikerjakan secara terpisah, cukup diniatkan salat duha 2 rakaat atau lebih, kemudian sudah masuk, kita niatkan salat tahiyatul masjid, sudah kita dapatkan pahala yang double. Allah Ta'ala alam salat apa yang dikerjakan sahabat ini, tetapi dia mengerjakan salat 2 rakaat. Thumma ja'a fasallama alaihi. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Tentu ini mengajarkan kita sunnah. Yang datang memberikan salam kepada yang duduk, atau yang berdiri memberikan salam kepada yang duduk. Dan sebagai gambaran Nabi dan para sahabatnya dalam mengamalkan sunnah salam tersebut. Usahanya di tengah-tengah mereka, Nabi dan para sahabat sangat memperhatikan sunnah ini yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika bertemu, ketika menjumpai, mendatangi saudaranya. Dan tentu kita adalah orang-orang yang harus menjadi pelopor dalam sunnah ini, untuk mengembalikan sunnah yang sangat besar pengaruhnya bagi kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa alaikassalam, dan jawaban yang paling singkat, dan wa alaikassalam, bagimu keselamatan. Irji', Nabi tetap menjawab salam, tetap menjawab salam dari sahabat tersebut. Kemudian memerintahkan irji' fasalli, kembali ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau belum salat. Padahal sudah salat 2 rakaat. Ini menunjukkan kesalahannya itu membuat salatnya tidak sah. Kesalahan yang dia lakukan di dalam 2 rakaat yang dia kerjakan barusan itu tidak ada nilai, tidak sah, karena adanya kesalahan yang ada di dalamnya. Thumma ja'a fasallam, fasalla, kemudian dia salat lagi 2 rakaat. Thumma ja'a fasallam, kemudian datang dan diulangi lagi salamnya. Ini menunjukkan cara Nabi dan para sahabat mengamalkan salam itu. Jangan bilang sudah tadi salam lagi. Tidak. Setelah terpisah sejenak, salam lagi. Faqala wa alaikassalam. Nabi tetap menjawab lagi,
Nah, kemudian bersabda, farji' fasalli, ulangi salatmu. Nah, kembali lagi, ulangi salatmu, salat lagi, fa innaka lam tusalli. Sudah 4 rakaat dikerjakan, masih dikatakan engkau belum salat. Nah, terlebih lagi yang sudah puluhan tahun seperti itu, kasihan nih, sangat kasihan. Apalagi dengan sudah ada media, sudah ada jalan untuk menuntut ilmu. Nah, kejahilannya tidak diberikan uzur. Iya, orang yang dikatakan jahil dari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mengetahui agama ini adalah orang yang tidak memiliki akses untuk belajar. Nah, tidak ada yang diutus kepadanya, tidak ada orang yang berilmu di tengah-tengah mereka sehingga mereka tidak mengetahui agama ini. Mereka nanti di akhirat punya pengadilan tersendiri. Ia akan diadili dengan perkara tersendiri, pengadilan tersendiri. Beda dengan orang yang tidak mengetahui ilmu, sedangkan mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang mengetahui ilmu, hidup di zaman media yang semuanya bisa diakses, yang buruk bisa diakses, sedangkan yang baik tidak diakses. Nah, maka mereka tidak akan memiliki hujjah nanti pada hari kiamat atas kejahilan yang berulang-ulang seperti itu. Fa innaka lam tusalli. Nah, diulangi lagi kedua kalinya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ya, ketiga kalinya, ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Diulangi sampai 3 kali, sudah 6 rakaat dikerjakan, Nabi masih mengatakan, ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. 6 rakaat yang dikerjakan semua tidak ada nilai. Padahal ketika kita berbicara tentang pahala dari solat-solat yang dikerjakan dengan bacaan-bacaan itu luar biasa. Sudah tidak bisa terkira berapa nilainya itu. Tetapi nilai untuk dia hanya 0 dikarenakan ada kesalahan yang dia lakukan di dalam solatnya. Iya, maka dalam riwayat yang lain sudah ketiga kalinya, maka sahabat tersebut sudah mengatakan, inni la uhsinu ghaira hadhi. Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang saya bisa lakukan kecuali seperti inilah yang saya ketahui tentang salat. Fa'allimni, maka tolong ajarkan saya. Nah, faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam bersabda, idza qumta ila shalah, jika engkau berdiri untuk salat, fa asbighil wudu. Pertama, ia sempurnakan wudu. Dalam momen ini kesalahannya bukan pada wudu, tetapi Nabi ingin menambahkan faedah bahwasanya di antara hal yang bisa membuat salat seseorang berulang-berulang nilainya 0 terus atau bahkan puluhan tahun adalah ketika kesalahan sederhana terjadi di dalam wudunya. Mungkin ada yang berwudu puluhan tahun tidak pernah basah sikunya, berwudu puluhan tahun, ia tidak pernah sempurna wudunya, lalu dia salat, maka sia-sia semua salat yang pernah dia kerjakan. Di momen ini Nabi singgung itu, padahal bukan itu yang terjadi, bukan kesalahan itu yang terjadi, namun Nabi ingin ingatkan tentang poin-poin yang bisa membatalkan salat seseorang, yang membuat salat yang dikerjakan tidak bernilai sama sekali. Fasbigil wudu. Pertama yang diperhatikan adalah wudu, dan sudah kita sebutkan secara detail di awal-awal seputar keutamaan wudu yang harus sempurna dan larangan dan bahayanya ketika tidak sempurna. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian rukun lagi, ia menghadap kiblat. Iya, selama mengetahui maka menghadap kiblat adalah rukun. Fakabbir, takbiratul ihram rukun. Takbiratul ihram harus diniatkan sebagai takbiratul ihram. Tsumma qra' tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah Al-Fatihah baca apa yang bisa kita baca setelah Al-Fatihah, surah-surah pendek atau ayat-ayat yang kita hafal. Tsumma rka' hatta tatma'inna raqian. Barulah Nabi menekankan, kemudian ketika ruku, ya ruku'lah sampai tuma'nina. Tuma'nina artinya tenang. Nah, tenang dalam ruku' itu. Tsumma rfa' hatta tastawiya qa'iman. Kemudian angkat, nah, bangkit sampai sempurna bangkitnya, sampai lurus sempurna bangkitnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi sampai tuma'ninah dalam sujud.
thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud sampai tumakninah, duduk. Iya, jangan baru sampai kembali lagi. Nah, ini tidak ada tumakninah. Tumakninah artinya tenang. Tumakninah. Nah, jadi tenang sejenak. Nah, kemudian sujud. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha, dan kerjakan itu dalam seluruh rangkaian salat. Iya, semua gerakan salat harus dikerjakan dengan tumakninah. Dan iya, semua salat, baik salat wajib, iya, dalam penggalan ini Rasulullah mengatakan, iya, summa fa'al dzalika fi salatika kulliha, bisa diartikan kepada dua makna. Artinya dalam gerakan salat yang kita kerjakan, hadirkan tumakninah pada semua gerakannya. Atau makna yang lain, semua jenis salat yang kita kerjakan, kerjakan dengan tumakninah. Tidak ada salat yang ditolerir untuk kemudian dikerjakan dengan cepat. Mau salat tarawih tetap tumakninah. Nah, tidak ada yang ditolerir. Nabi mengatakan kerjakan tumakninah dalam salat pada semua salatmu. Jadi salat tarawih termasuk apa yang kita tonton di media, salat kilat, nah itu tidak ada tuntunannya. Salat sunnah, ya jangan hanya salat wajib. Ya, ketika kita berjamaah, salat kita bagus gerakannya karena mengikuti imam. Ketika kita salat sunnah, begitu cepat salat sunnah kita. Maka semua salat kita harus dikerjakan dengan tumakninah. Thumma rfa'at tastadnam. Kemudian thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, ya, kemudian kata Nabi, kerjakan itu di semua gerakan salat atau di seluruh salat. Kerjakan dengan tumakninah. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mungkin sudah berulang, namun perlu untuk terus kita ingatkan dan kita dakwakan. Ya, mulai dari keluarga kita, kemudian ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita ada yang kita lihat, maka boleh kita panggil secara bijak. Ya, kita sampaikan tentang hadis ini kepadanya. Ya, jangan sampai dia menjadi orang yang merugi. Dari puluhan tahun dia sholat, tidak ada dari nilai sholat yang dia dapatkan karena gara-gara sesuatu yang dianggap remeh dari perkara tumakninah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah. Jika ada hal yang keliru, kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.